Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua siswa dimanapun kalian berada. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Hari ini kita akan menjalani proses belajar mengajar melalui daring berhubung pandemi COVID-19 belum berakhir, maka kita masih diharapkan untuk belajar secara online. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Hamsiah Saudin, akan mengajarkan kepada kalian mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya sarankan kepada setiap siswa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran bahasa Indonesia mulai hari ini sampai di bulan Desember, insya Allah. Adapun persiapan yang harus siswa lakukan: 1. Siapkan buku catatan. 2. Siapkan buku tugas atau buku latihan. 3. Siapkan buku cetak atau buku teks. Buku teks ini bisa kalian peroleh melalui download atau bisa ibu kirimkan melalui WA. Atau bisa juga kalian mencari di perpustakaan sekolah. Ciri buku teks yang digunakan adalah edisi revisi 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, warna sampul warna oranye, ada garis-garis merah. Cari yang ciri-ciri yang ibu sebutkan tadi untuk buku teksnya. Karena buku itu yang akan menjadi panduan kita di dalam belajar bahasa Indonesia. Silahkan dulu siswa menuliskan identitas diri di buku catatan dan di buku latihan. Ibu berikan kesempatan, silahkan menulis. Selanjutnya, perhatikan materi hari ini adalah teks prosedur. Silakan dicatat judul materi di buku. Judulnya teks prosedur. Kalau di buku itu mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 44. Silahkan dibuka buku teksnya. Ya, di halaman itu. Halaman 7 sampai halaman 44.
Bab 1. Menyusun prosedur. Adapun KD yang akan dipelajari juga bisa dibaca di buku itu di halaman yang telah disebutkan tadi. Sebagai pengingat, Ibu akan menyampaikan KD itu, yaitu KD 3.1, kemudian 4.1, tiga titik dua dan 4.2. Adapun isi dari KD 3.1 adalah menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. KD 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. KD 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Itulah 4 KD yang akan kita pelajari hingga 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan. Jadi, untuk teks prosedur akan dipelajari selama 3 minggu. Silakan dicatat di buku catatannya KD-KD yang disebutkan tadi. Baiklah, saya kira sudah selesai mencatat. Berikut, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan singkat. Apa itu teks prosedur? Saya mulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Bila kita memperhatikan bunyi KD 3.1, yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan, Ibu membuat indikatornya. 1. Menjelaskan informasi berupa pernyataan umum
dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Pertama, kita harus pahami apa itu informasi. Informasi adalah pernyataan yang berisi keterangan terhadap sesuatu. Jadi pernyataan yang berisi keterangan terhadap sesuatu. Nah, dalam teks prosedur, informasi yang dimaksudkan terdiri atas pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ibu ulangi. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum bersinonim dengan gagasan umum, gagasan utama. Karena sifatnya bersifat umum, sehingga kalimat pernyataan yang harus digunakan adalah kalimat yang isinya menerangkan sesuatu secara luas atau secara umum. Atau dalam kalimat itu menyangkut sesuatu yang lebih luas. Sedangkan informasi yang dimaksud terkait dengan tahapan-tahapan adalah langkah-langkah atau prosedur-prosedur di dalam menjalankan sesuatu. Contoh, penerimaan siswa baru. Tahapan atau langkah-langkah yang ditetapkan untuk menjadi siswa di SMK Negeri 4 Kendari ada beberapa hal yang harus dilalui untuk bisa masuk menjadi siswa. Nah, langkah-langkah yang dilalui itulah yang disebut dengan tahapan-tahapan. Menyangkut tahapan, ada tahapan-tahapan sesuatu yang bersifat mutlak dan ada pula tahapan-tahapan sesuatu yang bersifat relatif atau tergantung kepada kebutuhan seseorang. Berikutnya yang perlu siswa pahami dalam pembelajaran ini adalah struktur teks prosedur. Di dalam KD tadi ada dua istilah yang Ibu perjelas, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, di dalam struktur, di manakah letak pernyataan umum itu?
Letak pernyataan umum di dalam struktur teks prosedur berada di pernyataan pertama atau di paragraf pertama. Jadi untuk membuat teks prosedur harus diawali dengan kalimat yang bersifat pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini tidak sekedar membuat kalimat begitu saja. Ada ciri khasnya. Nah, terkait dengan struktur, kita sebutkan dulu struktur dari teks prosedur. 1 adalah tujuan. Pernyataan umum yang ditempatkan di awal itu disebut tujuan. Mengapa? Karena dalam teks prosedur, pernyataan umum itu harus berisi tujuan sesuatu sehingga kita melakukan itu. Jadi kalimatnya harus mengandung kalimat yang menyatakan tujuan. Struktur yang kedua dari teks prosedur adalah, yang bisa sebutkan? Yang kedua, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah itulah yang diterangkan tadi sebagai prosedur atau trik melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dinyatakan di paragraf pertama sebagai pernyataan umum. Struktur yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Dari 3 struktur teks prosedur, 2 wajib ada, sementara yang 1 tidak wajib, artinya boleh ada dalam sebuah teks, boleh tidak ada. Tergantung dari penulisnya. Adapun struktur yang wajib ada adalah struktur yang pertama dan kedua, yaitu tujuan dan tahapan-tahapan. Sedangkan struktur yang ketiga, penegasan ulang, itu tidak mutlak. Boleh tidak ada dalam sebuah teks prosedur. Teks seperti itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah teks prosedur meskipun tidak diakhiri oleh simpulan. Berikutnya, secara singkat akan dijelaskan pula ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ciri kebahasaan dari teks prosedur yang bisa dijadikan sebagai cara untuk mengenali sebuah teks prosedur, apakah memang sebagai teks prosedur atau bukan. Ciri yang pertama,
menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Contoh kata kerja perintah. Misalnya kata tunjuk, kemudian diberikan imbuhan K, akan menjadi tunjukkan, berarti menjadi perintah. Akan lebih tegas lagi bila diberi lah, tunjukkanlah. Itu contoh kata kerja perintah atau imperatif. Tunjuk diberikan imbuhan kan atau akhiran kan, boleh pula ditambahkan dengan partikel lah, menjadi tunjukkan atau tunjukkanlah. Kedua-duanya bisa dianggap sebagai kata kerja perintah. Berikutnya, menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif, ingat, tidak sama dengan kata kerja perintah. Tetapi, kata kerja perintah bisa disebut sebagai contoh persuasif. Persuasif adalah kata-kata himbauan, saran, atau anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi itu yang dimaksud dengan persuasif. Karena makna sederhana dari persuasif adalah membujuk atau merayu. Jadi ciri-cirinya adalah harus menggunakan kata ajakan atau larangan secara halus. Bagaimana siswa sekalian? Ada yang bisa dipahami? Baiklah. Saya kira untuk penjelasan teks prosedur cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya, Ibu mempersilahkan kepada siswa mempelajari teks prosedur secara mandiri untuk pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini hanya untuk mempelajari teks prosedur. Selanjutnya, saya persilahkan kepada setiap siswa untuk mempelajari teks prosedur pada halaman-halaman yang telah Ibu tunjukkan melalui materi ringkasan yang Ibu telah berikan atau kirimkan tadi. Silahkan dibaca, dipelajari, perhatikan halaman mana saja yang bisa kamu pelajari untuk memahami teks prosedur. Sudah Ibu tuliskan di situ, silahkan dibaca. Terima kasih semua telah menyimak pelajaran hari ini. Saya berikan kepada siswa untuk belajar mandiri. Sebentar akan saya cek kembali sebelum pelajaran Bahasa Indonesia hari ini berakhir. Baiklah, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.